saya Januar Akbar Pramadya dari kelas G dengan NIM 2450501011111015. Di sini saya akan melakukan review materi sosiologi peternakan tentang kasus korupsi pakan ternak oleh kelompok ternak. Di minggu pertama kita mencari fungsi lembaga sosial yang ada. Yang pertama ada lembaga kemasyarakatan, yaitu petugas yang menangani kasus korupsi. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan adalah yang pertama mencegah dan pemberantasan kasus korupsi. Organisasi kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Mereka dapat berfungsi sebagai pengawas yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Fungsi yang kedua merupakan edukasi kepada masyarakat tentang korupsi. Organisasi kemasyarakatan juga berperan dalam edukasi masyarakat tentang kasus korupsi. Fungsi yang ketiga adalah advokasi. Organisasi kemasyarakatan juga dapat menjadi advokat bagi peternak yang dirugikan. Kemudian ada lembaga kedua, lembaga sosial, yaitu kelompok ternak. Fungsi dari lembaga sosial kelompok ternak yang pertama adalah pembangunan ekonomi peternakan. Lembaga sosial peternak dapat berperan sebagai penyedia modal usaha dan pelatihan bagi peternak. Fungsi yang kedua adalah membangun jaringan kerjasama. Lembaga sosial dalam bidang peternakan juga dapat berperan dalam menjalin relasi antar peternak untuk saling mendukung dan berbagi informasi. Kemudian ada ciri-ciri dari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama memiliki logo, memiliki tata tertib, memiliki susunan pengurus, memiliki alat kelengkapan, terus yang terakhir merupakan bentukan langsung dari negara. Kemudian ada ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama memiliki logo atau simbol, yang kedua memiliki susunan pengurus, yang ketiga bentukan oleh masyarakat, yang keempat memiliki tujuan yang sama. Nah, kemudian ada analisis fungsional lembaga. Yang pertama, fungsi lembaga A kepada lembaga B. Lembaga A yang di sini adalah tadi lembaga kemasyarakatan kepada lembaga B, yaitu kelompok ternak. Lembaga A membantu menjaga keamanan lembaga B. Yang kemudian yang kedua adalah lembaga A memberi batasan kepada lembaga B. Kemudian ada fungsi kebalikannya, yaitu fungsi lembaga B ke lembaga A, yaitu di mana lembaga B ini kelompok ternak, lembaga A adalah petugas. Nah, lembaga B itu harus menegakkan keamanan yang telah diciptakan oleh lembaga A. Kemudian lembaga B juga harus menjaga ketertiban yang telah diciptakan lembaga A. Kemudian materi minggu pertama yang terakhir adalah penyimpangan yang ada di masyarakat. Penyimpangan yang pertama adalah kurangnya kesadaran dari pemimpin kelompok terhadap dampak negatif korupsi. Jadi pemimpin dari kelompok ternak ini kurang mendapat edukasi atau mungkin tidak peduli tentang dampak negatif dari korupsi, sehingga melakukan korupsi terhadap pakan ternak yang telah disubsidi oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adanya beberapa oknum aparat pemerintah yang ikut berpartisipasi dalam kasus. Jadi kalau korupsi itu tidak mungkin nggak ada orang dalam istilahnya. Jadi udah pasti ada beberapa oknum aparat yang juga ikut terseret dalam kasus. Kemudian di minggu kedua kita membahas definisi kekuasaan. Yang pertama adalah pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa adalah kelompok ternak serta kepolisian. Lembaga ini memiliki kekuasaan formal dan legal. Kemudian pada kasus korupsi kali ini ada peran KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang utama dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. KPK dapat turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menindak pelaku korupsi. Kemudian ada juga
dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang bertindak sebagai pengelolaan keuangan, karena yang dikorupsi merupakan pakan subsidi dari negara. Kemudian ada pihak yang dikuasai. Pihak yang dikuasai merupakan masyarakat peternak sapi di Madiun. Peternak tidak memiliki kontrol langsung terhadap kebijakan atau langkah yang diambil oleh dinas terkait. Misalnya pada kasus ini adalah korupsi. Jadi peternak itu nggak bisa mengatasi kasus ini. Jadi harus memiliki bantuan. Nah, gitulah intinya. Kemudian ada dimensi kekuasaan. Dimensi kekuasaan dari kelompok ternak dapat digolongkan sebagai legal atau resmi. Kelompok ternak memiliki dasar hukum yang jelas karena dinaungi langsung oleh Dinas Peternakan daerah. Kemudian ada saluran kekuasaan. Saluran kekuasaan kelompok ternak adalah mekanisme dan struktur dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang berkaitan dengan sektor peternakan, termasuk hal ini penerimaan subsidi dari pemerintah. Saluran kekuasaan ini melibatkan beberapa aspek seperti hubungan dengan pemerintah, lembaga pengawas, dan sektor swasta. Kemudian ada sumber kekuasaan. Yang pertama ada sumber ekonomi, kontrol terhadap produksi pakan ternak. Kemudian ada pengelolaan SDA. Kemudian ada kapasitas produksi, ada subsidi pemerintah. Kemudian yang kedua ada sumber sosial dan relasional. Yang pertama ada jaringan dan komunikasi. Yang kedua ada pengaruh dan kepercayaan pada komunitas. Yang ketiga ada kolaborasi dengan pemerintah, organisasi masyarakat sosial. Yang ketiga ada sumber politik, koneksi dengan pemerintahan, akses kebijakan dan regulasi. Kemudian ada partisipasi dalam proses legalitas. Kemudian kita juga membahas tentang cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Yang kedua, ada penguatan organisasi dan solidaritas internal. Yang ketiga, ada lobby politik dan pengelolaan kebijakan. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi dan inovasi. Yang kelima, ada pengaruh jaringan sosial dan eksternal. Kemudian ada unsur-unsur kekuatan. Unsur yang pertama adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua ada kepercayaan masyarakat terhadap kelompok ternak. Kemudian ada bentuk-bentuk wewenang. Yang pertama ada wewenang eksekutif. Wewenang eksekutif meliputi 1. Pengelolaan usaha ternak, 2. Pengelolaan sumber daya alam, 3. Keputusan produksi dan pasokan. Yang kedua ada wewenang administratif. Ada penyusun kebijakan internal, kemudian ada pengatur standar kualitas produk. Kemudian ada wewenang ekonomi. Ada pengelolaan keuangan kelompok ternak, kemudian pengelolaan sosial pemerintahan. Yang keempat ada wewenang politik. Yang pertama merupakan lobby kebijakan peternak yang kemudian mempengaruhi regulasi sektor peternakan. Yang kelima atau yang terakhir ada wewenang sosial, yaitu mempromosikan solidaritas dan kepercayaan bersama. Kemudian ada pemberdayaan anggota. Itu tadi materi dari minggu kedua. Kemudian minggu ketiga adalah usaha dalam sektor peternakan di Indonesia. Nah, itu usaha dalam sektor peternakan di Indonesia. Yang pertama ada pengendalian penyakit, meliputi vaksinasi dan pemantauan kesehatan hewan. Yang kedua ada pengawasan dan pemberantasan penyakit. Yang ketiga ada karantina hewan. Kemudian yang kedua ada distribusi pakan ternak, subsidi pakan, pengaturan harga pakan, ada diversifikasi pakan. Ketiga ada pengembangan usaha. Yang pertama ada kredit usaha rakyat atau KUR.
Yang kedua ada program pembinaan dan pelatihan. Yang kedua kita membahas birokrasi. Birokrasi di Indonesia mungkin masih terlalu ribet untuk peternak kecil yang tidak terlalu besar. Dan kemudian ada juga isu korupsi yang mendarah daging di Indonesia, seperti yang kasus yang saya bahas ini merupakan kasus korupsi. Kemudian ada produktivitas peternak kecil dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada keterbatasan dalam mengakses layanan pemerintahan. Yang kedua ada kurangnya bahan baku atau pakan. Yang ketiga ada teknologi. Jadi peternak kecil itu susah dalam mengakses tersebut. Mungkin kalau kayak mengakses layanan masyarakat sama pakan itu gimana ya? Ya mereka nggak punya akses sama sekali. Kalau di bidang teknologi itu mungkin karena peternak kecil itu biasanya orang-orang yang udah lanjut usia dan mungkin agak gaptek gitu, jadi ya kesusahan mengakses teknologi. Kemudian di minggu terakhir kita membuat peta pikiran atau mind mapping dengan tema modernisasi dan pembangunan. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.